kita paling mendapatkan sekitar 350.000 kalau itu habis gitu kan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Saya sedikit hanya sharing ya teman-teman. Ketika kita berjualan di daerah Pekan ya seperti ini. Jadi saya pribadi saat ini memang sudah sebulanan lebih ya. Saya berada di daerah Pekan-Pekan. Jadi jualan di tengah-tengah ataupun di pinggir pekan. Nah, pada saat ini saya sedikit menjabarkan ya teman-teman bagaimana suasana ketika di pekan itu dan berapa hasil yang kita peroleh ya teman-teman. Jadi memang ada satu metode yang berbeda ketika kita jualan di daerah pekan seperti ini, berbeda dengan ketika kita mangkal di tempat tertentu ya. Nah, jadi yang pertama itu jelas ya, pelanggannya itu akan sangat berbeda karena kita itu kadang-kadang hanya per pekan, artinya di daerah tertentu hanya seminggu sekali, dan kalau di sini tuh seminggu 2 kali ya teman-teman. Jadi hari Selasa dan hari Jumat. Jadi pas posisinya saya itu di daerah di pesisir selatan Kabupaten pesisir barat ya, di Provinsi Lampung. Jadi pas namanya ini Pekan Biha, ataupun kalau di sini namanya Pekon ya. Pekon itu adalah desa ya teman-teman. Jadi Pekon itu adalah nama desa untuk wilayah di daerah pesisir barat khususnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman ya, metode kita gunakan pada saat kita berjualan seperti ini tentunya kita memiliki sedikit perbedaan tadi. Pertama adalah pelanggan kita tentunya. Kalau di mangkal itu kita menghadang, artinya kita menghadang orang-orang yang lalu lalang di daerah-daerah tertentu ya seperti itu. Kemudian kalau kita seperti ini kan kita berada di tengah-tengah pekan yang notabene orang-orang itu akan berganti ya, banyak sekali yang berganti-ganti karena kadang itu namanya di desa itu ya teman, kadang itu tidak selalu orang itu pergi ke pekan, artinya tidak setiap minggu pun. Saya merasakan bahwa setiap sebulan itu di sini bukan karena 2 kali ya, seminggu per pekan itu 2 kali. Nah, kemudian saya lihat memang banyak perubahan pelanggan karena sebulan itu kan berarti sebulan dibagi 4 sebulan 4 minggu ya teman-teman, dikalikan 2 berarti 8 kali, sekitar 10 kalian lah saya di sini, berarti baru sekitar 10 kali pekan atau kurang dari itu. Nah, di sini ya teman-teman saya melihatnya seperti ini, memang ada perbedaan ya, karena di sini pun namanya Odading dan Cakwe itu masih barang asing, artinya produk yang kita jual itu masih asing, sehingga kita sendiri lebih mengenalkan lagi, artinya lebih harus ekstra mengenalkan seperti itu. Nah, di sini karena orang itu belum tahu ya, mayoritas masih mencoba-coba ya seperti itu. Dan ini di sisi baiknya dan sisi buruknya ya teman-teman. Pertama, di sisi baiknya itu karena kita seperti ini kan menjemput bola ya, artinya kita ke daerah-daerah yang ramai ya teman-teman. Nah, kalau dibicara masalah laku tidak lakunya, kalau memang cuaca bagus itu pasti akan laku ya teman-teman, walaupun itu jumlahnya tidak banyak. Kemudian kalau di sisi buruknya karena pelanggan itu ganti terus ya teman-teman, jadi kita belum mendapatkan pelanggan yang tetap dan seperti itu. Jadi itu yang jadi satu permasalahan bagi kita sendiri. Nah, kemudian buat berapa banyak sih teman-teman di sini omset ya teman-teman. Jadi untuk omset ketika saya berjualan di sini, nah di antara baru
sebulan lebih ini saya tuh di sini paling kalau untuk khusus pekan ini ya teman-teman, tapi khusus pekan ini memang baru mendapatkan sedikit, artinya kita paling berani membuat sekitar 6 kilo ya, 6 kilo seperti itu. Itu kemungkinan kita sendiri karena kita potongannya tidak berani untuk ditarik ya teman-teman, jadi kita paling mendapatkan sekitar 350.000 kalau itu habis gitu kan, seperti itu, lebih dari itu kadang, dan kadang-kadang tidak sampai segitu juga. Kalau pas musim-musim tidak bagus kadang hanya mendapatkan 250, 200-an seperti itu. Nah itu tadi kan kita kalkulasi itu sudah masukkan seperti itu. Nah ada beberapa pekan juga teman-teman yang memang ramai, itu bisa sampai 10 kilo ada juga, itu pas ada hari Minggu kan seperti itu. Nah jadi itu positifnya ya teman-teman, jadi pelanggan kita berganti juga kalau positifnya, jadi semakin banyak tempat kita mengunjungi, semakin banyak nanti pelanggan yang datang ataupun yang membeli produk kita ini ya, Odading dan Shakwe. Jadi nah saya lihatkan ya teman, nah ini kalau di belakang kita ini udah menunjukkan jam 8 lewat ya, dan jam setengah 9. Nah kondisinya seperti ini, jadi suasananya teman-teman, kalau peralatan hampir sama ya teman-teman dengan teman-teman lainnya, artinya sama itu kan, tapi kita menggunakan seperti etalase kecil dan seperti itu, meja lipat yang kita memang kita bisa buka ya teman-teman. Nah, jadi ini sharing kita ya teman-teman, sedikit sharing kita tentang bagaimana prospek ya, tapi ini sebagai ekstra ya teman-teman, artinya kalau teman-teman ingin berjualan seperti ini harus diperhitungkan, karena kalau dari kos pengeluaran dana, artinya pengeluaran dana untuk dana ini ya teman, itu lebih apa ya, lebih banyak pendanaan, karena kalau ada di pasar tertentu, ada di pekan tertentu itu kita harus menembus sewa tempat, artinya sewa apa ya, sewa lokasi ya seperti itu, bukan sewa. Artinya kalau di pekan-pekan kan memang seperti itu ya, ada distribusi, kemudian walaupun itu cuma 2.000 ya teman-teman. Kemudian ada tempat-tempat tertentu yang kita harus menyewa, jadi tapi memang tidak terlalu mahal, tapi kalau harus persiapan dana-dana itu ya teman-teman. Nah, jadi itu menjadi suatu tambahan dana kita gitu kan, dana kita tidak ada, agar tidak kaget. Tapi kalau masalah konsumen, saya rasa kedepannya itu akan sama ya teman-teman, dengan kita yang mangkal seperti itu atau kita punya instan. Nah ini proses awal saya teman-teman, ketika di kisaran usaha itu 1 bulanan ya. Jadi kalau dikatakan untuk maksimal belum ya teman-teman, tapi untuk kata untung ya alhamdulillah ya, dari seminggu itu pasti masih bisa dikit-dikit untuk menyisakan dan seperti itu. Jadi ini sebagai bahan pertimbangan saja teman-teman ketika usaha ini bukan hanya tentang usaha ini saja teman-teman, karena memang kendala saat ini terbesar saat ini adalah memang perekonomian kita yang memang tidak stabil, seperti apalagi kami ya teman-teman yang ada di pedesaan seperti ini adalah mengandalkan hasil-hasil dari perkebunan seperti itu, pertanian seperti itu, laut. Nah ketika harga-harga turun, otomatis daya beli pun merasakan rendah seperti itu. Nah, ini mempengaruhi juga harga dan penjualan kita ya teman-teman. Jadi itu saja sedikit sharing kita teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel saya. Kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.